Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin para jamaah, para asatidzah, para santri, para staf Ma'had Ihya'us Sunnah Tasikmalaya yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut merilai, para pemirsa beberapa stasiun TV, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat adalah agama ini nasihat. Ini hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali beliau. Qulna, kami bertanya, liman? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi umumnya kaum muslimin. Jadi agama inilah nasihat untuk 5 pihak. Pertama untuk Allah, kedua untuk kitabnya, ketiga untuk rasulnya, keempat untuk imam-imam kaum muslimin, dan yang kelima untuk umumnya kaum muslimin. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Mungkin timbul pertanyaan, apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Masa Allah diberi nasihat? Karena kita membayangkan atau memahami nasihat sebagai wejangan, gitu kan? Tolong kasih nasihat artinya tolong kasih wejangan. Ternyata agama ini nasihat bagi Allah. Masa Allah dikasih wejangan? Nasihat bukanlah wejangan. Nasihat diterangkan oleh para ulama, an-nasihatu hiya badlun nushi lil ghair. Nasihat itu maknanya memberikan an-nush kepada yang lain. Maksud an-nushu artinya anna syakhsa yuhibbu li akhihil khair. Seseorang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Sehingga makna nasihat adalah menginginkan dan memberikan atau berbuat baik kepada orang lain. Itu makna dari nasihat. Dari sinilah maka kita mengetahui memberi wejangan termasuk salah satu di antara bentuk nasihat. Bukan satu-satunya.
Dan tidak berarti setiap memberi kebaikan itu harus berupa nasihat, tidak. Dari sinilah kita mengetahui makna ad-dinun nasihah lillah. Agama ini nasihat untuk Allah. Maknanya agama ini mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat kepada kitab maknanya kita melakukan kebaikan kepada kitab Al-Quran, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada imam-imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Apa saja bentuk-bentuk memberi nasihat kepada Allah? Pertama, wan nasihatu lillahi azza wa jalla takunu bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ta'abbudi lahu mahabbatan wa ta'ziman. Lianna Allah azza wa jalla yata'abbadu lahu al-'abdu mahabbah. Fayaqumu bi awamirihi talaban lil wusuli ila mahabbatihi azza wa jalla wa ta'ziman. Nasihat kepada Allah dalam bentuk pertama ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah karena dasar cinta dan mengagungkan. Kalau dasarnya cinta, maka semua perintah Allah dilaksanakan dengan rasa senang hati, dengan keridhaan, dengan sepenuh hati. Juga menjauhi semua larangan-larangannya. Agar apa? Agar bisa mencapai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semua perintah dilaksanakan dengan sukacita. Semua larangan dijauhi karena takut akan kemurkaan Allah yang kita cintai. Karena itulah seluruh ibadah yang dilakukannya ikhlas karena Allah. Hanya menginginkan balasan dari Allah. Hanya menginginkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Dan itulah salah satu bentuk nasihat kita untuk Allah. Apa tadi makna nasihat? Memberikan kebaikan atau melakukan kebaikan. Nasihat kita kepada Allah melakukan kebaikan kepada Allah. Sehingga Allah ridho, senang dan cinta. Nah, jadi salah satu bentuk nasihat kita kepada Allah adalah ikhlas dalam beribadah. Ini yang pertama. Kedua, wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ayakuna al-insanu daiman dzakiran li rabbih biqalbihi wa lisanihi wa bijawarihi. Amma al-qalbu fa'innahu la hududa li dzikrillah. Wal insan yastati'u an yadhkura Allah biqalbihi ala kulli hal. Wa fi kulli ma yasha, wa fi kulli ma yasma. Lianna fi kulli syai'in lillahi ta'ala ayah tadullu ala wahdaniyatihi wa 'azamatihi wa sultanihi. Yufakkiru fis samawati wal ard, yufakkiru fil laili wan nahar, yufakkiru fi ayatillahi minasy syams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa ghairi dzalik fayahdutsu hadza dzakiran lillahi azza wa jalla fi qalbihi. Di antara bentuk nasihat kita kepada Allah adalah kita harus selalu berzikir kepada Allah dengan 3 unsur yang terdapat dalam diri kita. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan.
Jadi yang berzikir tidak hanya lisan, tapi juga hati, bahkan anggota badan. Apa makna zikir? Zikir itu didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan makna kullu ma yuqarribu ila Allah azza wa jalla min qawlin au tafakkurin au fi'lin min at-tasbih wa tahlil wa tahmid wa ta'allumil ilmi wa ta'limihi wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa ghairi dzalik. Kata Syekhul Islam, zikir itu adalah segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Baik berupa ucapan, fikiran, ataupun perbuatan. Contohnya tasbih, tahmid, tahlil, termasuk belajar ilmu, termasuk mengajarkan ilmu, termasuk amar ma'ruf nahi munkar dan yang sejenisnya. Karena semua yang tadi disebutkan bisa mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepadanya. Bahkan seutama-utama zikir adalah ilmu. Baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Karena apa? Karena tak ada yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Allah selain ilmu. Hanya ilmu. Umpamanya seseorang sholat tapi tanpa ilmu. Sholatnya itu bukan mengingatkan dia kepada Allah, bukan mendekatkan kepada Allah. Mungkin sholatnya ngelamun, ingat urusan-urusan dunia, ingat pekerjaan, ingat ini, ingat itu. Dia tidak ingat kepada Allah selama sholatnya. Karena tidak memiliki ilmu yang harus dia terapkan di dalam sholatnya. Jadi zikir tidak terbatas hanya amalan lisan. Adapun zikir dengan hati, contohnya apa? Contohnya ingat kepada kekuasaan Allah. Ingat kepada alam kubur. Ingat kepada hari kiamat. Kepada alam mahsyar. Kepada saat ketika dihisab. Ingat kepada bagaimana nanti kita nyebrang sirat di atas neraka menuju surga. Ingat kepada azab neraka dan kenikmatan surga. Ingat bagaimana ya dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Mulut terkatup, mingkem, diam. Kemudian anggota badan lain juga diam mungkin sambil berbaring. Tapi hati, fikiran ingat kepada kekuasaan Allah. Itu zikir dengan hati. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu zikir dengan hati. Nah, zikir dengan hati ini bisa kapan saja, di mana saja, sambil ngapain saja. Termasuk zikir di WC. Kalau zikirnya dengan hati boleh. Lagi jongkok atau duduk di toilet sambil mikir kiamat. Boleh tidak? Boleh. Dan itu zikir dengan hati. Sambil berjongkok di WC sambil mendengarkan kajian ilmu. Boleh? Boleh, umpamanya di masjid dekat WC. Lagi jongkok gitu ya, sambil dengerin kajian. Beres kajian 2 jam beres weh.
Lama banget. Lebih khusyuk. Itu zikir. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah kalau mau ke WC, beliau itu tidak mau ada waktu sedetik, 2 detik berlalu tanpa tambahan ilmu. Enggak mau. Maka ketika ke WC, beliau menyuruh salah satu muridnya membacakan kitab di luar secara keras. Dibacakan kitab, terdengar di WC. Jadi selama di WC tetap dapat tambahan ilmu. Dan belajar serta mengajarkan ilmu adalah zikir. Zikir yang paling utama. Yang tidak boleh dilakukan di WC adalah berzikir dengan lisan. Itu nggak boleh. Sambil jongkok, sambil la ilaha illallah. Lalu ngeden. Nggak boleh. Karena tidaklah layak. Ini contoh zikir dengan hati. Boleh di mana saja. Walau di WC, ya walau di WC. Kedua, zikir dengan lisan. Yaitu menggerakkan lisan, lidah. Baik mengucapkan nama Allah sambil menyanjungnya, memujinya, mensucikannya, mengesahkannya, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah, atau berdoa atau membaca Al-Quran, itu zikir dengan lisan. Termasuk mengajarkan ilmu. Ada lagi zikir dengan anggota badan. Makanya ketika menjelaskan masalah zikir, berkata Syekhul Islam dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, beliau menyatakan bahwa zikir harus juga dilakukan dengan anggota badan. Beliau menyatakan wa zikrul ainaini bil buka min khasyatillah. Wa zikrul udhunaini bil isgha. Wa zikrul yadaini bil iqta. Wa zikrul rijlaini bil masyi. Ila amakinil khair. Zikirnya kedua mata adalah menangis karena takut kepada Allah. Zikirnya kedua telinga adalah dengan mendengarkan, menyimak. Kalian ini sekarang mulut tertutup. Tapi hati telinga mendengarkan. Ini sedang zikir dengan telinga. Zikirnya tangan adalah dengan cara memberi infak sedekah. Menolong orang dengan tangan. Itu zikirnya tangan. Zikirnya kedua kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Melangkah ke masjid, melangkah ke tempat belajar, ke kelas. Itu zikir. Zikirnya kedua kaki kita. Jadi zikir tidak hanya dengan lisan, tapi bisa dengan hati, bisa juga dengan anggota badan. Dan zikir berarti melakukan kebaikan kepada Allah. Tidak menguntungkan Allah, tapi ada feedback, ada keuntungan balik yang kembali kepada diri kita dengan berzikir kepada Allah. Ibadah kita sehebat apapun tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kalau kita semuanya ibadah, apakah menambah kekuasaan Allah? Tidak. Kalau kita semua durhaka, apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak. Allah berfirman kepada manusia, ya ibna Adam. Wahai anak-anak Adam. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai anak Adam, kalau seluruh makhluk dari awal sampai akhir, baik jin ataupun manusia, gitu ya,
kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada fi mulki dzalika syai'a. Kalau semua kalian itu memiliki hati, sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa orang yang paling baik hatinya? Nabi Muhammad SAW. Kalau semua hati manusia dan jin sebaik hati Nabi SAW, dari hati yang baik pasti melahirkan ibadah yang hebat, amal soleh yang hebat. Semua kalian ibadah dengan ibadah yang dahsyat seperti ibadah Nabi Muhammad SAW, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Sebaliknya, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahid minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau semua kalian dari awal sampai akhir, jin manusia, memiliki seburuk-buruk hati. Siapa yang hatinya paling buruk? Iblis umpamanya. Semua jin manusia kayak iblis. Hatinya, perbuatannya, durhaka, syirik, kufur, semua keburukan dilakukan. Maka semua itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, baik yang baik ataupun yang buruk, tidak ngaruh kepada Allah. Kebaikannya tidak menguntungkan Allah, keburukannya tidak merugikan Allah. Termasuk zikir kita tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan Allah. Tapi Allah memberi benefit, memberi keuntungan kepada kita karena zikir yang kita lakukan kepada Allah. Jadi salah satu di antara bentuk nasihat kita kepada Allah adalah zikrullah. Inilah yang kedua. Yang ketiga, wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ayyadhuba an dinillahi azza wa jalla alladhi syara'ahu li ibadihi. Di antara bentuk nasihat kita kepada Allah adalah membela agama Allah. Menjaga agama Allah, menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu dengan beberapa cara dan semua cara ini wajib dilakukan. Pertama, memahami agama Allah dengan pemahaman yang benar, dipelajari itu. Kalau kita tidak faham, gimana kita bisa membela agama Allah? Kedua, setelah difahami, dipelajari, diamalkan, diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk amaliyah nyata. Termasuk diyakini bagian dari pengamalan itu. Dipelajari, diyakini, diamalkan. Ketiga, didakwahkan, diajarkan. Agar jangan sampai hanya kita yang faham, hanya kita yang benar, hanya kita yang taat. Kita ingin menularkan semua ini kepada sebanyak mungkin orang. Agar orang lain juga faham. Agar orang lain juga benar. Agar orang lain juga taat. Agar orang lain juga diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Agar orang lain juga selamat dari api neraka. Agar orang lain juga masuk ke dalam surga. Itu tuh dakwah. Dan kita niat mencari ilmu tuh untuk begitu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyah. Ilmu itu gak ada bandingannya. Manfaatnya, agungnya, itu gak ada bandingannya ilmu itu. In sahhatin niyah, kalau niatnya benar.
Niat ketika belajarnya benar, niat ketika mengamalkannya benar, niat ketika mendakwahkan mengajarnya juga benar. Ditanya oleh muridnya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu itu? Imam Ahmad menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Jadi salah satu di antara cara untuk menolong agama Allah, dakwahkan. Dan yang keempatnya, bela agama Allah itu kalau ada yang mau merusaknya. Kalau ada yang mau memanipulasinya, kalau ada yang mau menghancurkannya, bela. Dengan apa? Dengan lisan. Kalau orang-orang munafik atau orang-orang yang diselundupkan ke dalam tubuh umat Islam untuk mengacak-acak dari dalam dengan mengada-adakan kebid'ahan yang dianggap bagian dari agama, bantah secara ilmiah. Kalau ada yang mau menghancurkannya sama sekali secara frontal, jihad itu namanya. Angkat senjata. Nah, itu salah satu di antara bentuk nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang keberapa? Ketiga. Keempat, wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ay yakuna da'iyan lillahi lianna hadha maqamur rasul maqamur rusul kulluhum fahum du'atun ila Allah azza wa jalla yad'una an-nasa ila Allah kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Karena ini adalah tugas para rasul. Ketika para rasul sudah tidak ada, jangan sampai tugas itu terhenti. Kita yang harus mengambil alih. Para nabi, para rasul itu para duat yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah utus kepada setiap umat satu rasul yang menyerukan sembahlah Allah, jauhi taghut. Setelah para rasul tidak ada, Allah tidak menghentikan tugas menyebarkan dakwah ini. Tapi di setiap generasi Allah munculkan orang-orang yang tegak di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran ini sampai hari kiamat. Selalu muncul, selalu ada. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. Akan selalu muncul satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mereka menegakkan kebenaran itu dan menyebarkannya kepada orang lain. Mereka tidak akan dimadaratkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka atau yang menghinakan mereka sampai hari kiamat. Di setiap generasi Allah bangkitkan orang-orang seperti ini, termasuk di generasi kita.
Dan di generasi kita, kitalah yang harus memikul tanggung jawab itu. Nabi SAW menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan dipikul di setiap generasinya oleh orang yang paling adil di antara mereka. Maksud ilmu itu agama ini akan dipikul, maknanya agama ini akan dipelajari. Terus diamalkan, disebarkan, didakwahkan, diajarkan. Oleh karena di setiap generasi akan ada orang yang seperti itu, di generasi kita, kitalah yang harus berusaha menjadi orang seperti itu. Apa yang kalian pelajari, yang kalian lakukan bertahun-tahun di sini, kan yang dipelajari agama ya. Kenapa kalian yang nyantri di sini, sementara teman-teman kalian itu sekolah umum, mempelajari ilmu umum, nggak belajar tajwid, makhraj, tahsin, nggak belajar nahwu sharaf, nggak belajar akidah, nggak belajar hadis, tafsir dan seterusnya. Tapi kalian, karena kalianlah yang dipilih oleh Allah. Kalian kesini itu takdir Allah, Allah yang memilih. Ini dikumpulkan nyantri di sini, yang lain mah biarkan. Nanti kalian faham agama ini, memikul agama ini, difahami, diamalkan, lalu diajarkan ke banyak orang. Ini kalian nih orang-orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah untuk kesini. Di generasi kita, di generasi kalian ini ya. Jadi para nabi, para rasul sudah tidak ada, muncul penerusnya di kalangan para ulama, di kalangan para duat, para asatidah, para muballighin, dan berdakwah termasuk salah satu di antara bentuk nasihat kepada Allah. Itu yang keberapa tuh? Keempat. Dan banyak lagi yang lainnya. Kita tidak akan merinci semua bentuk-bentuk nasihat kepada Allah ya, karena terlalu panjangnya penjelasan itu sementara waktunya sangat terbatas. Inilah yang pertama, agama adalah nasihat bagi Allah. Makna nasihat agama ini adalah melakukan banyak kebaikan kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang tadi diterangkan. Kedua, wali kitabih. Nah, agama ini juga nasihat bagi kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita melakukan kebaikan kepada kitab. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW kemudian disampaikan kepada kita. Kita wajib berbuat baik kepada Al-Quran. Perbuatan baik kita terhadap Al-Quran inilah yang disebut dengan nasihat bagi kita. Apa saja bentuk-bentuk nasihat kepada kitab Allah Azza wa Jalla? Diterangkan oleh para ulama, di antaranya umpamanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan, wa minan nasihati li kitabillahi azza wa jalla. Di antara bentuk nasihat kepada kitab Allah azza wa jalla adalah ayyudafi'al insanu anhu, yudafi'u min harfihi tahrifan lafziyan atau tahrifan ma'nawiyan atau man za'ama anna fihi naqsan atau anna fihi ziyadah.
Di antara bentuk nasihat kepada kitab Allah adalah pertama, wajib kita bela Al-Quran ini. Membela, menjaga Quran dari perubahan, baik perubahan lafziyah atau maknawiyah. Ada orang yang merubah satu kata, satu kalimat, atau bahkan satu huruf. Satu huruf dirubah, beda maknanya tuh. Walaupun bunyinya mirip. Seperti antara ha dengan ha. Dua-duanya kalau dalam bahasa kita mau ha mau ha kan peduli amat, gak ada bedanya. Kita mau bilang tahu, mau bilang dahu, maknanya samanya. Itu juga gak akan beda maknanya. Oh tahu maknanya tempe, kalau dahu maknanya tahu. Enggak, sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab antara ha dengan ha, jauh berbeda. Fasholli li rabbika wanhar apa wanhar? Ha kecil, ha besar. Ha kecil. Apa artinya? Sembelihlah. Fasholli, salatlah kamu, li rabbika, demi Rabbmu, demi untuk Allah, wanhar, dan menyembelihlah. Dalam surah Al-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar apa tanhar? Tanhar. Apa artinya? Bentak. Fala tanhar. Adapun yang minta jangan kamu bentak. Coba balikan. Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Salatlah kamu karena Allah dan bentaklah. Siapa yang harus dibentak? Kalau pada waktu Al-Duha, fa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun yang minta jangan disembelih. Jauh kan bedanya? Jauh. Antara ha dengan ha aja. Makanya kalau umpamanya ada orang yang salah tulis antara ha dengan ha, sehingga jauh maknanya, orang awam gak akan tahu perubahan tersebut. Orang berilmu tahu. Diubah satu huruf, luar biasa perbedaannya ya. Jadi dibela Al-Quran kalau ada orang yang merubah huruf lafziyah atau maknawiyah. Diseleweng-selewengkan maknanya. Ada orang yang ini orang kelihatan bodoh tajwid makhraj apalagi bahasa Arab. Ada orang yang menyatakan Al-Qari'ah. Maknanya hari kiamat kan. Ada orang Al-Qari'ah itu kan dari qara'a membaca. Jadi Al-Qari'ah itu pembaca katanya. Kenapa jadi hari kiamat? Kan dia itu bodohnya itu kelihatan. Tidak bisa membedakan antara hamzah dengan ain. Kalau qara'a membaca dengan hamzah, qara'a yaqra'u qur'anan wa qira'atan. Kalau al-qari'ah dengan ain, qara'a. Al-qari'ah, qara'a itu mengetuk dengan menggedor gitu, dengan keras. Maknanya secara bahasa. Qari'ah itu al-qari' menggedor dengan keras. Ditambah huruf tak marbutah lil mubalaghah. Al-qari'ah. Maknanya yang menggedor dengan keras. Itu maksudnya hari kiamat. Karena kiamat memberikan shock terapi yang luar biasa, dahsyatnya. Anak kecil mendadak jadi berubahan gitu ya. Orang seperti mabuk padahal tidak mabuk. Si ibu yang sedang menyusui tiba-tiba melemparkan anak yang disusui. Itu karena dahsyatnya pengaruh hari kiamat. Itu dengan ain al-qari'ah. Bukan al-qari'ah.
Si bodoh tadi menyatakan Al-Qari'ah kan pembaca. Itu karena nggak tahu ya. Dia merubah lafaz sehingga berubah maknanya. Al-Qari'ah jadi Al-Qari'ah lalu diartikan pembaca. Agul ku kabodohan, bangga dengan kebodohannya. Tidak tahu malu berbicara tanpa ilmu di hadapan banyak orang. Nah, wajib diluruskan dan cara meluruskannya merupakan bentuk nasihat kepada kitab Allah. Atau ada orang yang menyangka Quran ada kekurangan atau ada yang ditambah-tambah. Seperti contoh umpama kaum Syiah Rafidhah, ahlakahumullah. Yadda'una anna al-Quran fihi naqsun wa ziyadah. Mereka mengklaim Al-Quran itu sudah ada tambahan, sudah ada pengurangan. Ini sudah dirubah-rubah kata mereka. Kata siapa? Kata si Syiah. Yang sekarang ada ini palsu. Yang aslinya masih gaib dibawa oleh Imam Al-Muntadhar. Imam itu masih ngumpet dan ditunggu-tunggu kemunculannya. Itu Quran yang asli disebut Mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat dari tebal Quran kita. Dan tak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kita sekarang. Kalau nggak ada yang sama satu huruf pun berarti bukan bahasa Arabnya. Kalau nggak ada yang sama satu huruf pun berarti nggak ada huruf alif, ba, ta, sa sampai iya, nggak ada tuh. Kalau nggak ada alif sampai iya bahasa Arab bukan? Bukan, berarti entah bahasa apa itu. Jadi wajib untuk kita bela, kita luruskan. Itulah salah satu di antara bentuk nasihat kita kepada kitab Allah, dibela. Kedua, wa minan nasihati li kitabillah ayan syural insanu ma'nahu bainal muslimin. Di antara nasihat kepada kitab Allah, kita harus menyebarkan Quran ini di kalangan kaum muslimin. Menyebarkan apanya? Seluruh aspeknya, cara membacanya. Dengan metode apapun asal hasilnya benar. Mau metode Iqra, mau metode Qiraati, mau metode Ummi, mau metode apapun. Beda cara mengajarkannya tapi hasilnya kan sama ya. Orang yang belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra dengan orang yang belajar Quran metode Qiraati, hasilnya sama atau beda? Sama. Ada perbedaan. Cara belajar, cara mengajarkannya beda, hasilnya sama, nggak masalah. Sebarkan cara membacanya, sebarkan juga tafsirannya, maknanya. Dan menyebarkan Al-Quran dari seluruh aspeknya, mengajarkan Al-Quran dari seluruh aspeknya, baik aspek tajwid, makhraj, tahsinnya, atau apalagi aspek maknanya gitu ya. Terlebih aspek tatbiqnya. Tatbik itu aplikasinya, pengamalan nyatanya bareng-bareng. Itu termasuk di antara salah satu bentuk nasihat kepada kitab Allah. Para sahabat menyatakan ta'allamnal iman, ta'allamnal Quran, fazadna imanan. Kami para sahabat menyatakan belajar iman. Caranya belajar Quran. Nambahlah iman kami. Fa'idha ta'allamu 10 ayat minal Quran. Lam yujawizuhunna hatta
ya'rifu ma'aniyahunna wa ya'maluna bihi jami'an. Para sahabat kalau mempelajari Al-Quran itu dipelajari 10 ayat. Mereka tidak berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat yang pertama ini dihafal, difahami maknanya dan diamalkan bersama-sama. Jadi 10 ayat ini dihafalkan. Setelah hafal maknanya apa? Tafsirannya. Setelah tahu tafsirnya diamalkan bersama-sama. Terus begitu di bawah bimbingan Rasul SAW sampai Quran tamat semuanya. Kebayang ilmu para sahabat tentang Quran di bawah bimbingan Nabi secara langsung. Makanya kalau ada orang hafal sebuah surat saat itu dijamin apa yang sudah dihafal juga sudah difahami makna dan tafsirannya dan sudah diamalkan bersama-sama. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha surat al-Baqarah wa Ali Imran wa Nisa jalla fi a'yunina. Siapa orang yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa di zaman itu dia sangat mulia dalam pandangan mata kami. Kenapa mulia? Karena hafal terhadap 3 surat terpanjang berarti otomatis faham tafsirannya secara benar dan sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Zaman baheula mah hafalan teh cermin dari pemahaman, tafsir, dan amalnya. Makin tinggi ilmu berarti amalnya makin hebat. Zaman baheula mah begitu. Inilah yang kedua. Nasihat kita kepada kitab Allah dengan cara menyebarkan, mengajarkannya. Dijamin siapapun yang demikian, dia akan menjadi manusia terbaik. Kata Rasul SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Ketiga, wa minan nasihati li kitabillah an tu'mina bi anna Allah Ta'ala takallama bi hadzal Qur'an haqiqatan wa annahu kalamuhu azza wa jalla al-harfu wal ma'na laysa al-kalamul huruf dunal ma'ani wal ma'ani dunal huruf bal innahu kalamullahi lafzan wa ma'nan takallama bihi wa talaqahu minhu Jibril thumma nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk nasihat kepada kitab Allah adalah engkau beriman yakin bahwa Allah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Meyakini Quran ini kalamullah. Firman Allah, perkataan Allah, baik hurufnya ataupun maknanya. Siapa yang meyakini Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, berarti dia meyakini Quran ini termasuk salah satu di antara sifat Allah. Salah satu sifat Allah, kalam. Allah berbicara. Kalau ini salah satu sifat Allah, maka sifat sama dengan zat. Dan ini berarti kalamullah bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Tapi sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Saya kasih contoh dalil bahwa sifat itu sama dengan zat. Karena ini di hadapan asatidzah dan santri yang pernah belajar ilmu nahu pasti gampang mencerna dan memahaminya.
Salah satu ayat dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu. Kenapa wajhu tidak dibaca wajha atau wajhi? Kenapa? Fa'il. Yabqanya apa? Fi'il mudhari. Fa'il wajhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Wa yabqa wajhu rabbika. Kenapa rabbi? Mudhaf ilaih dari wajhu. Rabbika, rabbi mudhaf ilaih. Majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarhi kasrah. Terus. Dzul jalali wal ikram. Kenapa dzu tidak dzi? Sifat bagi wajah. Kalau tadi wajhu rafa, dzu juga rafa. Wajhu itu sifat Allah. Dzu adalah sifat bagi al-wajhu. Dah, satu. Faham gak? Faham atau mengerti yang barusan? Faham dan mengerti. Masih di surah Ar-Rahman ayat yang terakhir. Tabarakasmu rabbika dzil apa dzu? Dzil jalali wal ikram. Kenapa dzi tidak dzu? Sifat bagi Rabbi, ya enggak? Tabaraka ini fi'il madhi. Tabarakasmu, ismu itu apa? Fa'il. Ismu Rabbika, kenapa Rabbi? Mudhaf ilaih dari ismu. Makanya jar. Rabbi di sini zat Allah. Dzil jalali wal ikram sifat dari Rabbi. Ya enggak? Tadi di ayat pertama dzul jalali wal ikram sifat bagi al-wajhu, wajhu itu sifat Allah. Di ayat ini dzil jalali wal ikram menjadi sifat bagi Rabbi. Rabbi itu zat Allah. Kalau ini zat, yang tadi sifat. Ternyata baik sifat maupun zat sama-sama disifati dengan dzul jalali wal ikram. Ini menunjukkan sifat dan zat ini sama. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Karena sifat sama dengan zat, maka sifat Allah bukanlah makhluk. Karena itu boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. A'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhoanmu. Keridhoan ini sifat Allah. Boleh berlindung kepada sifat Allah. Termasuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Itu doa apa? Doa minta perlindungan dari seluruh kejahatan semua makhluk. Itu dibacanya kapan? Sore? Pagi nggak boleh gitu? Malam nggak boleh? Itu dibaca kapan saja ketika kita melewati tempat yang dianggap angker. Atau rumah yang baru kita datangi. Kalian umpamanya nginep di hotel. Masuk salam, kalau nggak ada orang assalamu alayna wa ala ibadillahi sun. Baca itu. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kalau di sana ada jin jahat atau binatang berbisa yang berbahaya, maka Allah akan memberikan perlindungan. Man nazala manzilan. Siapa orang yang singgah di satu tempat. Kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq.
la yadurruhu syai'un. Dia tidak akan dimadaratkan oleh apapun. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadis ini sahih riwayat ataupun dirayah. Riwayatnya sahih, sanadnya, rawi-rawinya semua sahih, dirayah. Isi dari hadis ini juga sahih. Kata Imam Al-Qurtubi, kemanapun aku pergi, Imam Al-Qurtubi pengembara dan terkenal pemberani. Kalau ada jin yang datang nganakut-nakuti, dikejar itu, bukannya lari ya. Ditonjok mungkin. Ada banyak kisah lucu tapi gak akan saya ceritakan. Nah, saya kemanapun pergi, ke tempat apapun yang akan saya datangi, tidak pernah dimadaratkan oleh sesuatu pun. Suatu saat saya singgah di suatu tempat, ternyata gawaknya dia disengat oleh binatang berbisa. Oh, ingat tadi pas masuk ke sini nggak baca itu tadi. Biasanya selalu baca. Ini lupa gitu. Atau ingat tapi nanti sebentar lagi, tidak dari awal. Keburu gawak digigit. Padahal tadinya nggak pernah. Nah, kalian kalau mau singgah di suatu tempat, sedang cross country ke gunung, istirahat dulu di bawah sebuah pohon, coba baca. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kalian umpamanya pergi ke luar kota, nginep di rumah orang, dikasih kamar. Baik di penginapan, di hotel, di losmen, atau di rumah orang kasih kamar. Baca ini. Insya Allah gak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Ya. Ada pengalaman seseorang dai pergi ke luar kota. Suatu saat di luar kota itu nginep ditempatkan oleh seseorang di sana di sebuah apa yang tempat bikin kursi meja itu apa? Mebel besar gitu, di belakangnya ada kantor. Pakai AC, ada WC, enak. Dan ada kamarnya. Ditempatkan tadi sana. Enak karena ada AC, di sana kan panas, di Surabaya gitu. Karena dia adai, ustaz datang ke sana, sudah baca a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Sampai subuh tibra. Apa tibra teh? Nyenyak. Pas sholat subuh azan, dia keluar mencari suara azan ke masjid, sudah. Besoknya jam 8, jam 7 datang pegawai ke ruas. Oh, ada orang. Iya, ditempatkan oleh pemilik pekerjaannya, nggak ada apa-apa tadi malam. Gitu. Emang ada apa? Ini tempat angker banget. Nggak ada yang berani nginep di sini katanya. Oh, enggak ada apa-apa. Sejuk yang jelas ber-AC. Kenapa? Salah satunya adalah doa itu. Baca ayat kursi. Kalau tahu ada jin yang macam-macam, Allah kasih perlindungan. Bablas, nggak pernah ada apa-apa ya. Ini menunjukkan bolehnya kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Seperti kalamullah. Ya, jadi wajib untuk kita yakini Al-Quran kalamullah. Kalamullah bagian dari sifat Allah. Dan itu bukan makhluk. Makanya kalau umpamanya ada orang yang menyatakan Quran itu makhluk, berarti pertama, mungkin dia menyangka Quran ini ucapan manusia, bukan ucapan Allah. Ucapan manusia, makhluk. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Termasuk ucapan kalian, itu makhluk ciptaan Allah.
Jadi kalau Al-Quran disebut makhluk, mungkin meyakini Quran ini bukan firman Allah, tapi ucapan manusia. Maka tak heran kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan, man qala annal Qur'ana makhlukun faqad kafara. Siapa yang meyakini, percaya atau berkata Quran ini makhluk, dia kufur. Yang dimaksud Quran bukan mushafnya. Mushaf makhluk. Quran itu dipelihara dalam dada. Diucapkan oleh lisan. Tercatat di dalam mushaf. Dada tempat memelihara Quran, lisan yang dipakai alat mengucapkannya, mushaf tempat menuliskannya itu makhluk. Dada, mushaf, lisannya makhluk. Tapi Quran yang terpelihara dalam dada, Quran yang diucapkan oleh lisan, dan Quran yang tercatat dalam mushaf itu kalamullah. Di dalam mushaf ada dua. Satu kertasnya, bukunya itu makhluk. Kedua Quran yang tertulis di sana. Bukan tulisannya. Tulisannya makhluk karena bisa dihapus, bisa dibikin, bisa ditambah, bisa dikurang. Tulisannya makhluk. Mushafnya, kertasnya makhluk. Tapi apa yang dituliskan di dalam mushaf itu Quran kalamullah. Ya, kalau umpamanya saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat bukan? Ayat. Surat apa? Ayat berapa? Kalau Al-Fatihah diikhtilafkan. Yang pasti surah apa? An-Naml ayat 29, 30. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat. Saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan saya Bismillahirrahmanirrahim itu makhluk apa bukan? Siapa yang mengatakan bukan makhluk, kufur dia. Makhluk apa bukan? Makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk, kufur dia. Mana itu benar? Dirinci. Perkataan saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ada dua. Pertama, perbuatan saya membacakan ayat itu makhluk. Perbuatannya mengucapkan itu makhluk. Karena perbuatan manusia makhluk. Kedua, ini Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkannya itu kalamullah. Ada dua. Jadi kalau dikatakan ucapan itu makhluk, berarti dua-duanya dianggap makhluk. Kufur. Karena bismillahnya kalamullah. Kalau dikatakan bukan makhluk, oh berarti perkataan saya bisa dianggap sama dengan perkataan Allah. Jadi dirinci. Bacaan sayanya adalah makhluk, apa yang dibacanya adalah kalamullah. Dirinci dua hal seperti itu ya. Itulah salah satu bentuk nasihat kepada kitab Allah. Dan itu yang keberapa? Ketiga. Keempat. Wa minan nasihati li kitabillahi ta'ala. Ayyaqumal insanu bi ihtirami hadzal Qur'anil azim. Di antara bentuk nasihat kepada kitab Allah adalah hendaklah manusia ihtiram kepada Al-Qur'anul azim. Ihtiram itu memuliakan, menghormatinya, menganggap sakral. Sebagian ulama menyatakan famin dzalika alla yamussal Qur'an illa wa huwa tahir wa illa wa huwa tahirun minal hadatsain al-asghar wal akbar. Salah satu bentuk ihtiram kepada Al-Qur'an, enggak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas, kecil ataupun besar.
Berdasarkan hadis, la yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci, dalam keadaan suci. Ini menurut salah satu pendapat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini. Apa semua ulama sepakat? Tidak. Ada yang berpendapat boleh menyentuh mushaf Al-Quran tanpa suci? Iya, banyak. Salah satu di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau tegaskan dalam banyak kitabnya, di antara dalam kitab Tamamul Minnah. Kenapa? Karena tidak ada ayat, hadis yang melarang menyentuh Quran dalam keadaan berhadas. Adapun dalil yang suka dipakai pertama, surah Al-Waqi'ah. Gimana bunyi surah Al-Waqi'ah? La yamassul Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun. Ini sering dijadikan ayat yang melarang menyentuh Quran tanpa wudu. Padahal ini bukan larangan, hanya berita. Dan di sana bukan Quran tapi Lauhul Mahfuz. Ayat sebelumnya gimana? Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, ada tertulis di dalam kitab yang terpelihara itu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz itu illal mutahharun, kecuali makhluk-makhluk yang suci. Maksudnya malaikat. Jadi yang tidak bisa disentuh kecuali oleh makhluk yang suci itu Lauhul Mahfuz, bukan mushaf Al-Quran. Buktinya ketika ayat ini turun, mushaf Al-Quran sudah ada apa belum? Belum ada mushaf Al-Quran. Ketika Nabi masih hidup belum dibukukan itu Quran, ya enggak? Di zaman Nabi karena Al-Quran belum ada mushafnya, maka tak mungkin ada larangan untuk menyentuh mushaf. Mushafnya belum ada. Adapun hadis yang tadi, la yamassul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Pertama, hadis ini sanadnya dhaif. Lalu beliau menjelaskan kedhaifannya. Kedua, kata beliau, seandainya hadis ini sahih. Ini seandainya. Tahir di sana maknanya apakah tahir suci dari hadas atau tahir apa? Makna tahir di sana adalah jiwanya suci dari syirik dan kufur, alias muslim. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali seorang muslim. Nabi SAW menyatakan, al-mu'minu la yanjus. Mu'min itu tidaklah najis, tapi suci. Badannya mungkin najis. Kalau seorang mukmin main HP sambil jalan, di depan ada septic tank, gerus masuk. Seluruh badannya najis, tapi jiwanya tetap suci. Sebaliknya orang kafir, innamal musyrikuna najasun. Orang muslim itu najis. Apanya? Jiwanya. Badannya mungkin suci, dia habis mandi gitu. Pakai sabun 7 rupa. Badannya bersih, tidak najis. Apanya yang najis? Jiwanya. Makanya kalau ketemu orang musyrik habis mandi, ngajak salaman, ngajak pelukan, gak masalah. Gak jadi najis kitanya dengan alasan innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis, menurut ayat. Najis itu jiwanya. Maka setiap muslim tahir jiwanya. Ini yang dimaksud la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci jiwanya, yaitu yang muslim. Makanya Nabi SAW pernah melarang sahabat
membawa lembaran tulisan Al-Quran ketika akan memasuki menyerang negeri kafir. Nggak boleh. Khawatir itu nanti jatuh ke orang-orang kafir. Tapi yang jelas Al-Quran ini walaupun mushafnya memang wajib untuk dimuliakan juga. Nggak boleh disimpan di bawah. Diinjak mushafnya. Ya. Atau umpamanya ditindih ini mushaf, di atasnya kitab atau buku-buku atau benda lain. Nggak boleh. Tidak ihtiram. Boleh nggak diletakkan di bawah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak berniat menghinakan, merendahkannya karena ada uzur nggak apa-apa. Seperti contoh kita sedang baca Al-Quran. Pakai mushaf. Lalu kita menemukan ayat sajdah. Apa yang kita lakukan? Sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Maka Quran boleh diletakkan dulu di bawah, di samping, kemudian kita sujud dulu, setelah itu kita ambil lagi. Nggak masalah. Adapun kalau kita mau sholat, ya, ini ada mushaf nggak ganjel kan gitu, diambil, dilempar ke bawah. Nggak boleh. Itu tidak ihtiram, tidak menghormati. Ya. Inilah nasihat yang keberapa? Keempat. Dan banyak lagi yang lain. Kita lanjut. Wali rasulih, agama ini juga nasihat bagi rasulnya. Makna agama nasihat bagi rasulnya mencakup beberapa poin. Pertama, al-imanu tam birisalatihi. Wa anna Allah Ta'ala arsalahu ila jami'il khalqi arabihim wa ajamihim bal insihim wa jinnihim. Pertama, iman secara sempurna terhadap risalah yang beliau bawa. Bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus beliau kepada seluruh manusia. Bukan hanya manusia, baik orang Arab ataupun orang Ajam, baik jin ataupun manusia. Allah berfirman, wa arsalnaka linnasi rasula. Kami telah mengutus engkau kepada seluruh manusia sebagai rasul. Al-Furqan ayat pertama menyatakan tabarakalladzi nazzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Jadi pertama beriman bahwa risalahnya itu benar dari Allah. Kedua, di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan semua berita yang berasal dari beliau. Baik yang masuk akal ataupun yang tidak, yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Yang sudah terjadi kisah-kisah masa lalu. Nabi SAW suka bercerita tentang kisah-kisah masa lalu. Kadang masuk akal, kadang tidak. Selama hadisnya sahih wajib kita yakini. Dan kadang-kadang berbicara tentang masa yang akan datang. Gak masuk akal. Contohnya munculnya Dajjal. Masuk akal apa tidak? Tidak masuk akal. Di mana tidak masuk akalnya? Dajjal itu bisa memerintahkan langit menurunkan hujan atau menahannya. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman atau tidak. Bisa membunuh orang lalu dihidupkan kembali gitu ya, dan banyak lagi keanehan lain. Tapi hadisnya sahih dari Nabi SAW dan wajib kita percayai. Itu yang kedua. Ketiga, di antara nasihat kepada Rasul SAW adalah ittiba, mengikuti seluruh syariatnya dan sunnahnya.
baik sunnahnya ini sesuatu yang masuk akal kita ataupun tidak. Ada gitu sunnah yang secara sepintas seperti tidak masuk akal. Ada banyak. Sebagian bertolak belakang dengan sains, dengan teknologi, dengan teori kedokteran modern. Sebagian ada yang begitu. Contoh, apabila ada seekor lalat masuk ke minumanmu, celupkan lalat itu, buang lalatnya, minum airnya. Ada hadis itu? Ada hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Sebagian ada yang menolak, enggak. Ini mah urusan dunia tuh katanya. Saya lebih percaya kepada penjelasan dokter kafir daripada kepada hadis itu. Ada yang ngomong begitu, salah seorang cendekiawan Muslim. Kalau toh ini urusan dunia, Nabi SAW mengatakan itu berdasarkan wahyu yang Allah kasih tahu kepada beliau. Wajib kita yakini. Kalau toh hasil eksperimen, penyelidikan, ilmu kedokteran modern menyatakan enggak, itu ada bakteri, mungkin belum canggih, belum sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Terlebih Nabi SAW menjelaskan karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya. Sampai ada dokter yang menyatakan, itu dokter kafir, Muhammad itu pasti punya mikroskop itu. Padahal mikroskop saat itu belum ada. Kok bisa tahu di sayap itu ada penyakitnya, di satunya lagi ada penawarnya ya. Sampai gitu tuh. Pasti pakai punya mikroskop tuh. Padahal mikroskop jauh belum ada saat itu ya. Ada sebagian yang menyatakan tidak masuk akal. Tolak pernyataan itu, lebih percayalah kepada hadis Nabi SAW selama hadis tersebut sahih. Itulah 3 nasihat. Agama nasihat bagi Allah, bagi kitabnya dan bagi Rasulnya. Tinggal 2 lagi ya. 2 lagi panjang, 2 jamin. Waktunya sudah habis, kita sudah hampir 1,5 jam. Biasanya saya maksimal 1 jam, tapi nggak kerasa ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab sekitar 9 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tadi kata Ustaz berzikir bisa dengan hati dan membaca Al-Quran itu zikir. Pertanyaan, apa boleh membaca Al-Quran dengan hati? Maksudnya begini, salah satu jenis zikir adalah jenis zikir dengan hati. Ada lagi zikir dengan lisan, ada lagi zikir dengan anggota badan. Membaca Al-Quran termasuk salah satu jenis zikir dengan lisan. Tapi hati harus ikut menghayati. Lisan ada gerakan lisan bibir, membaca, hati menghayati maknanya. Ini sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dihayati oleh hati. Dua-duanya berzikir. Hati berzikir, lisan berzikir dan sinergi, selaras. Ya. Boleh enggak membaca Al-Quran hanya dalam hati, maka itu tidak dianggap membaca. Karena apa?
Membaca Quran, berzikir, berdoa itu amalan pokok bagi lisan. Amalan lisan. Harus ada gerakan lisan. Tapi hati harus menghayati. Karena ini amalan pokok bagi lisan, tidak boleh lisannya mingkem, balem, tertutup, terus hati aja. Apalagi dalam sholat. Syekh masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak menggerakkan lisan dan bibir ketika membaca doa-doa dalam sholat. Kenapa? Karena itu adalah amalan lisan, tapi hati harus mengikuti. Ayatnya Allah menyatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran? Al-Qiyamah. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu untuk membacanya karena kamu terburu-buru. Ini teguran Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika wahyu dibacakan oleh malaikat Jibril. Belum selesai dibacakan, Nabi sudah mengikuti, menggerakkan lisan. Oleh Allah ditegur. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru ingin membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tanggungan kami mengumpulkan ayat atau wahyu itu dalam hatimu dan bacaannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami sudah selesai membacakannya, fattabi' qur'anah, baru kamu ikuti bacaannya. Jadi teguran Allah itu karena terburu-burunya. Biarkan selesai dulu, jangan lu bergerak lisanmu nih. Setelah selesai baru gerakan lisanmu. Ini menunjukkan membaca itu harus ada gerakan lisan. Tidak boleh hanya di dalam hati saja. Jadi ketika sholat jangan mingkem. Jangan balem, jangan tertutup ini mulut. Qomat kamit. Gerakan lidah, gerakan lisan, gerakan bibir ketika membacanya ya. Wallahu a'lam. Bismillah, apa maksud innallaha la yu'aidu hadzal dina birrajulil fajir? Syukran. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Allah pasti akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki durhaka. Kalau nggak salah di pertemuan yang lalu ini pernah disampaikan. Allah akan membela agama ini, menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Siapa laki-laki durhaka? Banyak yang memahami tukang mabok, tukang copet, tukang judi, tukang rampok, preman gitu ya. Nanti membela Islam. Enggak, bukan itu. Justru mereka yang ahli maksiat ketika dinasihati malah anti. Malah tidak suka ke ustadz, ke pengajiannya. Disangka usil. Yang kayak begitu gak akan membela agama ini. Tapi yang dimaksud laki-laki durhaka itu ustadz, ulama, mubaligh, yang menyampaikan dakwah secara benar. Isinya benar. Sehingga orang dapat hidayah. Islam menjadi kuat. Tapi niat dia ria atau untuk dunia. Niat dakwahnya untuk dunia. Untuk dipuji, untuk dibayar, untuk disanjung. Siapa orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, dia fajir. Dia durhaka. Walaupun sholat.
Sholat tapi riya, durhaka, diazab, fawailun lil musallin. Nah, 2 ayat selanjutnya apa? Alladzina hum yura'un. Yang riya sholatnya diazab. Tidak hanya sholat, dakwah, riya, diazab. Semua orang yang riya dalam ibadah, dia fajir. Inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Ini perkataan para ulama. Termasuk Syekh Al-Barjas dalam kitab Awaiqut Talab menukil hadis ini dan menjelaskan, mengutip pendapat beberapa ulama dari Imam Ibnu Jauzi menyatakan ar-rajul fajir di sini adalah orang yang berdakwah secara tidak ikhlas. Mungkin riya, mungkin untuk dunia, maka dia fajir. Isi dakwahnya benar. Ilmunya benar. Orang tadinya ahli maksiat, tobat jadi taat. Orang tadinya ahli bid'ah, tobat jadi ahli sunnah. Orang tadinya tercampuri syirik atau kufur menjadi tauhid dan mukmin. Gitu ya. Orang yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya bengkok menjadi lurus karena dakwahnya bagus, terkuatkan agama ini. Banyak orang dapat hidayah karena dia, tapi dia sendiri binasa, durhaka. Apa kedurhakaannya? Riya. Karena dunia, tidak ikhlas karena Allah dengan dakwahnya. Dan itulah yang dimaksud oleh hadis ini, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka. Jangan ada lagi yang bertanya, habis waktunya. Hukum berzikir oleh lisan di dalam kamar mandi dilarang. Namun ketika kita bersin di kamar mandi spontan hamdalah. Refleksnya, haji alhamdulillah, di WC ibit gitu kan. Ditungkup lagi. Pertanyaannya, apa saya mendapat kebaikan atau keburukan? Kalau tidak sengaja nggak apa-apa, nggak dosa. Mengucapkan hamdalah setelah bersin wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib apa? Mendoakan yarhamukallah. Kalau orang bersin tidak hamdalah, jangan didoakan yarhamukallah. Dan enggak perlu diingatkan, mana hamdalahnya nih, saya nunggu, enggak perlu. Saya sudah siap yarhamukallah, enggak ada hamdalahnya. Karena pernah ada seorang yang bersin haji, tidak hamdalah, Nabi SAW diam. Ada lagi haji alhamdulillah, oleh Nabi SAW didoakan yarhamukallah. Yang tadi protes, ya Rasulullah, saya bersin, engkau tidak doakan. Dia bersin, engkau doakan. Kenapa? Karena engkau tidak hamdalah, dia hamdalah. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab bersin, adab-adab bersin. Dari sini kata Syekh Al-Utsaimin, kalau ada orang bersin tidak hamdalah, 2. Pertama, tidak disunahkan untuk didoakan yarhamukallah. Kedua, tidak harus diingatkan mana hamdalahmu. Nabi SAW juga tidak menegur mana hamdalahmu. Enggak. Karena kalau ditegur ada kesan wajib. Dan ilzamun nas ala nawafil la yajuz. Memaksa manusia untuk mengerjakan amalan sunnah ini tidak boleh. Makanya dibiarkan. Makanya kalau orang meninggalkan yang sunnah jangan ditegur. Kalau ditegur seolah-olah itu wajib. Kenapa kamu nggak saum Senin Kamis? Ya ngerakan. Jangan. Seolah-olah salah. Para Allah dan Rasulullah tidak menyalahkan. Kenapa kamu tadi malam tidak tahajud? Malu-maluin saja. Seolah-olah itu wajib. Jangan ya. Jadi kalau umpamanya di WC mengatakan hamdalah setelah bersin sunnah. Padahal ada larangan berzikir di WC. Larangan harus didahulukan. Jangankan yang wajib atau jangankan yang sunnah, yang wajib aja kita di WC ada yang salam, assalamualaikum.
Karena ada tamu nggak tahu ya. Assalamualaikum, jangan dijawab. Nanti setelah keluar jawab waalaikumsalam. Itu ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah ketika di WC ada seorang sahabat, Assalamualaikum. Nggak dijawab. Assalamualaikum sampai 3 kali. Setelah itu Nabi keluar baru dijawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Karena tadi 3 kali jawabnya juga 3 kali tapi setelah keluar. Demikian juga menjawab azan. Kita di WC azan, jangan dijawab. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir. Tadi pada nasihat bagi kita, pada poin keempat, hendaknya manusia menghargai dan menganggap sakral terhadap Al-Quran. Ihtiram. Yang ana ingin tanyakan, keumuman di masyarakat kita, kalau Al-Quran jatuh langsung dicium dan ditempelkan ke dahi atau ke dada. Ya nggak gitu-gitu amat. Tidak ada sunnahnya mencium mushaf Al-Quran. Yang dimaksud menghargai sesuatu, itu dikembalikan kepada aturan syariat, bukan kepada uraf di daerah masing-masing. Uraf di daerah kita menghormati begitu, ya itu bukan uraf syariat ya. Jadi tidak ada ajaran, ayat, hadis, qaul sahabat, qaul ulama. Kalau membaca Al-Quran itu harus disuhun. Tahu disuhun? Disimpan di atas kepala gitu ya. Atau kalau jatuh diciumi gitu. Nggak perlu. Dibersihan mah iya, sok bersihan, tidak apa-apa. Jangankan Quran, bala-bala juga jatuh, diambil belum 5 menit dibersihin dulu ya. Iya, apalagi Quran. Tapi tidak harus sampai diciumi atau ditempelkan ke dahi ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah nanti sore kita jumpa lagi di tempat ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.